bisa isi untuk satu pintu ya, agar kita tidak terganggu. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi juga Bu Bidan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Lilis. Jadi saya bertugas di pagi hari ini. Oh, iya. Sebelumnya Ibu, saya minta biodata Ibu dulu ya. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya dengan Ibu Husna. Ibu Husna. Umurnya berapa ya Ibu? Umur saya 27 tahun. 27 tahun. Ibu pekerjaan sekarangnya? Guru. Guru ya. Kalau boleh tahu alamatnya Ibu dari mana? Alamat saya Kampung Ende. Kampung Ende. Oke. Baik Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya kesini ingin menanyakan masalah sifat mental emosional pada anak saya Bu. Baik Ibu, sebelumnya anak Ibu usianya berapa ya Bu ya? Usia anak saya 36 bulan. 36 bulan. Oke. Ada yang dikeluhkan Ibu? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Oke Ibu. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan deteksi dini masalah mental emosional pada anak Ibu. Jadi sini tujuannya itu untuk mendeteksi secara dini apakah ada penyimpangan atau masalah emosional, masalah mental emosional pada anak Ibu. Kemudian di sini jadwal deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah itu dilakukan secara rutin setiap 6 bulan Ibu ya, pada anak usia 36 bulan sampai dengan 72 bulan. Jadi jadwal ini sesuai dengan jadwal screening atau jadwal pemeriksaan perkembangan anak. Jadi alat-alat atau sarana yang akan saya lakukan untuk melakukan deteksi dini masalah mental emosional pada anak Ibu dengan menggunakan kuesioner masalah mental emosional atau KMME yang terdiri dari 12 pertanyaan. Jadi itu untuk mengenali problem mental emosional pada anak usia 36 bulan sampai dengan 72 bulan. Baik Ibu, sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu untuk melihat atau untuk mendeteksi secara dini apakah anak Ibu mengalami masalah mental emosional atau tidak. Jadi Ibu, pertanyaan yang pertama, apakah anak Ibu seringkali terlihat marah tanpa alasan yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang bisa ia hadapinya? Kalau itu tidak. Tidak ada Ibu ya? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu sering menghindar dari teman-temannya atau keluarga lainnya, seperti ingin merasa sendiri, kemudian menyendiri, atau merasa sedih sepanjang waktu, kemudian kehilangan minat terhadap hal-hal yang bisa sangat dinikmati? Oh, itu tidak sama sekali. Tidak ada Ibu ya. Kemudian pertanyaan ketiga Ibu ya, apakah anak Ibu seringkali terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti melanggar peraturan yang ada, kemudian mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya, atau seringkali menyiksa binatang atau anak-anak lainnya, dan tampak tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan? Oh, itu tidak. Tidak Ibu ya? Tidak ada juga. Oke, kemudian pertanyaan keempat Ibu ya, apakah anak Ibu terlihat adanya perasaan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan? Kalau itu tidak juga. Tidak ada Ibu ya. Kemudian apakah anak Ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk, atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dan aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Itu juga tidak. Tidak ada Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan dalam berkeputusan? Itu juga tidak kayaknya deh. Tidak ada Ibu ya. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu ya, apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur, seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam oleh karena mimpi buruk atau mengigo? Itu juga tidak. Tidak Ibu ya. Kemudian apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan, seperti kehilangan nafsu makan, atau bahkan makan yang berlebihan atau tidak mau makan sama sekali? Itu juga tidak. Tidak ada Ibu ya. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu mengalami perubahan atau sering mengeluh kepala sakit atau perut sakit atau keluhan-keluhan fisik lainnya? Tidak. Tidak ada Ibu ya. Oke.
Apakah anak ibu seringkali mengeluh putus asa atau keinginan untuk mengakhiri hidupnya? Oh, itu juga tidak ada ibu. Tidak ada ibu ya. Baik ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah anak ibu sering menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah ia miliki, seperti mengumpul kembali, kemudian mengisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tuanya atau pengasuhnya? Tidak ibu ya. Baik ibu, pertanyaan yang terakhir, apakah anak ibu pernah melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Kalau itu tidak. Tidak ada ibu. Oh baik ibu, jadi alhamdulillah jawabannya semuanya tidak ibu ya. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan intervensi deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah. Jadi itu ibu, dari pertanyaan yang tadi, apabila ada jawabannya satu, maka saya akan melakukan konseling kepada ibu dengan menggunakan buku panduan pola asuh yang mendukung perkembangan anak. Nah, kemudian setelah 3 bulan saya akan melakukan evaluasi. Apabila tidak ada perubahan, maka saya akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak. Baik ibu, selanjutnya dari pertanyaan yang tadi, apabila ada jawabannya 2, maka saya akan langsung melakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak. Jadi itu ibu ya. Tadi dari semua pertanyaan alhamdulillah tidak ada jawabannya. Jadi anak ibu normal ibu ya, tidak ada masalah mental. Iya. Baik ibu, apakah sudah jelas? Iya, insya Allah jelas. Ada yang perlu ditanyakan ibu? Tidak. Tidak ada ibu. Baik ada. ibu, karena tidak ada yang perlu ditanyakan, sekarang saya akan melakukan evaluasi kepada ibu. Oke. Baik ibu, apakah ibu bersedia? Sangat bersedia. Baik ibu, di sini saya akan menanyakan kapan jadwal pemeriksaan deteksi dini mental emosional pada anak? Setiap 6 bulan pada usia anak 36 bulan sampai 72 bulan. Baik ibu, alhamdulillah semuanya sudah jelas ibu ya. Alhamdulillah. Apabila ada masalah langsung saja datang ke sini ibu ya. Oke, siap, langsung ke sini. Iya. Kalau gitu saya pamit ibu ya, terima kasih banyak. Iya, Terima kasih Ibu. juga atas waktunya ibu. Iya, sama-sama ibu. Permisi. Ayo ibu santai ke depan ya. Iya.